Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertemu lagi dengan saya, Puspa Julistia Puspita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan teknik sentrifugasi. Nah, teknik ini harapannya dapat dimiliki, dapat dipahami oleh mahasiswa Departemen Biokimia, karena memang teknik ini akan digunakan baik pada praktikum maupun pada penelitian. Nah, sebelum kita masuk ke sentrifugasi, kita harus tahu dulu beda antara penyaringan dengan sentrifugasi. Ya kalau penyaringan biasanya kita memisahkan ya, jadi kita hanya menyaring antara misalnya dari dua komponen kita pisahkan gitu kan. Jadi misalnya antara yang terlihat biasanya ya, yang terlihat dengan kasat mata, kemudian kita lakukan penyaringan. Nah, biasanya kalau penyaringan itu adalah pemisahannya itu hanya berdasarkan ukuran molekul. Ya, jadi umumnya dilakukan dengan penyaringan. Kemudian juga dapat terlihat dengan kasat mata. Namun penyaringan itu memiliki kekurangan, di antaranya memang penyaringan itu memerlukan waktu lebih lama gitu. Jadi kita harus menunggu kapan dapat terpisah antara pelet dengan supernatannya ya. Nah, kemudian sel atau bahan suspensi lain sulit dibebaskan dari alat penyaringan. Ya, karena biasanya kalau kita nyaring kita pakai kertas penyaring ya. Nah, itu memang agak sulit dipisahkan. Kemudian pemisahan dengan standar tinggi memerlukan penyaringan yang bertahap. Ya, makanya biasanya kalau kita melakukan penyaringan itu hanya memisahkan antara komponen yang cukup terlihat, cukup mudah terlihat mana partikel yang kita ingin pisahkan. Ya, biasanya ukurannya jauh lebih besar dengan yang ingin kita buang. Ya, nah beda dengan sentrifugasi. Nah, kalau sentrifugasi prosesnya itu ada gaya yang dibutuhkan. Jadi prosesnya melibatkan gaya sentrifugal ya untuk memisahkan suatu campuran heterogen berdasarkan ukuran, bentuk, dan kepadatan. Ya. Nah, gaya sentrifugal itu adalah gaya yang berlawanan yang menuju ke arah dinding luar silinder atau tabung. Ya, jadi dia gayanya itu bisa mengarah ke dinding luar ataupun ke dasar tabung. Ya. Nah, jadi biasanya ya sentrifugasi itu kita ingin memisahkan ya antara supernatant dengan pelet. Nah, peletnya itu yang terbentuk ya, atau endapan yang terbentuk. Nah, ini terjadi karena adanya proses sentrifugasi ya. Nah, seperti ini. Tapi tidak semua sentrifugasi itu akan menghasilkan pelet. Sehingga tergantung dari fungsi dari sentrifugasi itu sendiri. Nah, nanti kita juga akan belajar berapa tipe dari sentrifugasi. Ya, seperti itu. Ya, jadi karena ada gaya sentrifugasi, ya tadi yang gayanya itu berlawanan, ya bisa menuju ke arah dinding luar ataupun ke arah tabung. Sehingga kalau arahnya itu ke dasar tabung, mengakibatkan terbentuknya pelet. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita biasanya tahu ada nilai RPM, ada nilai G. Ya, jadi kita bisa menggunakan kecepatan itu dengan RPM ataupun dengan G atau RCF. Ya, jadi nah ini kalau RCF itu atau G adalah relative centrifugal force. Kemudian kalau misalnya RPM itu revolution per menit atau speednya seperti apa. Nah, hubungannya seperti apa? Jadi sebenarnya hubungannya berbanding lurus. Ya, jadi tinggal kalau misalnya kita ingin mencari nilai nilai RPM, maka tinggal menggunakan rumus seperti ini. Ya, kalau ingin mencari nilai G, tinggal dikonversi saja. Ya, seperti itu. Nah, tergantung dari alat sentrifugasi kita. Gitu. Biasanya ya artinya gini, kalau misalnya kan kalau misalnya mencari RCF itu kan ada pengalinya ya. Jadinya biasanya nilai RCF itu akan jauh lebih tinggi ya dibandingkan dengan nilai RPM. Ya, seperti itu. Jadi akan jauh lebih rendah ya karena ini dikali dengan 10⁻⁵. Jadi biasanya kalau RPM-nya itu 15.000, maka RCF-nya biasanya jauh lebih rendah. Ya, tapi sebenarnya gayanya sama ya, hanya dikonversi saja. Nah, kemudian ini nanti bisa dihitung ya karena sudah diketahui yang perlu diketahui seperti misalnya nilai R ya. Jadi ini untuk menghitung RCF atau gravitasi, kemudian RPM-nya juga sudah diketahui. Jadi tinggal nanti bisa dicoba ya bagaimana cara menentukan nilai G. Karena pada suatu penelitian nantinya itu tergantung dari metodenya. Ada yang menggunakan G, ada yang menggunakan RPM ya. Nah, jadi harus tahu nih bagaimana cara mengkonversi dari nilai gravitasi ke nilai RPM atau sebaliknya ya.
Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam prinsip sentrifugasi, ya. Jadi prinsip sentrifugasi ini adalah kecepatan sedimentasi atau kecepatan untuk membentuk suatu endapan, ya. Nah, ini ya, jadi kita mengetahui bagaimana prinsipnya dengan rumus dari hukum Stokes, ya. Jadi ini adalah kecepatan sedimentasi, itu ada diameter butiran, kemudian dikali dengan densitas, ya, densitas yang merupakan densitas cairan, densitas partikel dikurang dengan densitas dari media cair, ya, kemudian dibagi dengan viskositas dari media cair dikali dengan gravitasi. Jadi kalau misalnya kita ingin tahu bagaimana prinsip sentrifugasi, artinya adalah kecepatan sedimentasi itu akan berbanding lurus dengan diameter, ya, diameter butiran. Artinya ini berkaitan juga dengan ukuran partikel, ya. Artinya semakin besar ukuran partikel, maka kecepatan sedimentasinya pun juga akan semakin besar, ya. Nah, kemudian densitas, ya. Jadi berat jenis partikel itu sama dengan berat jenis cair, sehingga nanti kecepatan sedimentasi itu akan menjadi 0, ya. Karena kalau misalnya sama kan dikurang, ya 0, ya artinya nanti kecepatannya pun juga akan 0, ya, seperti itu. Nah, kemudian viskositas. Nah, kalau misalnya viskositas media cair itu naik nih, karena ini ya, jadi kalau misalnya hubungan antara kecepatan sedimentasi dengan viskositas media cair itu berbanding terbalik. Jadi kalau misalnya viskositas media cair itu naik, maka kecepatan sedimentasi pun juga akan mengalami penurunan atau kecil, ya, kecepatan sedimentasinya. Kemudian kalau misalnya berhubungan dengan medan gaya, ya, jadi kalau misalnya medan gaya itu naik, maka kecepatan sedimentasi juga akan naik. Ya, jadi untuk memudahkannya kita harus tahu ini. Ya, sebenarnya tidak perlu dihafalkan ini ya, tapi kita harus tahu bahwa kalau misalnya ini kecepatan sedimentasi berbanding lurus dengan diameter, ya, kemudian berbanding lurus dengan gaya, tetapi berbanding terbalik dengan viskositas media cair, ya. Nah, kalau misalnya densitas, ya, ini ada densitas dari partikel itu sama dengan densitas dari media cair, maka akan menyebabkan kecepatan 0. Karena kan ini kalau misalnya sama, ya, sama, ya dikurangi menghasilkan 0 sehingga kecepatannya akan 0, ya, seperti itu. Jadi prinsip sentrifugasi itu bisa berdasarkan ukuran partikel, ya, viskositas media cair, ya, ataupun medan gaya yang digunakan, ya, seperti itu. Kemudian juga massa, ya. Nah, ini karena memang massa, densitas, yaitu juga mempengaruhi bagaimana prinsip sentrifugasi atau kecepatan sedimentasi. Oke. Nah, kemudian koefisien sedimentasi, ya, jadi ini juga berkaitan dengan bagaimana sentrifugasi, ya, prinsip sentrifugasi itu sendiri. Ya, jadi koefisien sedimentasi ini bergantung pada viskositas dan densitas media suspensi, kemudian bentuk, ukuran, dan densitas partikel. Ya, karena nanti prinsip sentrifugasi itu juga berkaitan dengan koefisien sedimentasi dari suatu molekul, ya, ataupun organel yang kita pisahkan. Nah, jadi ini ya bergantung pada viskositas, densitas, serta pada bentuk, ukuran, dan densitas partikel. Nah, hubungannya ya bisa kita lihat dari dari rumus ini, ya, bahwa nilai koefisien sedimentasi itu, ya, dia berbanding lurus dengan jari-jari, ya, dengan di sini kan jari-jari partikel berarti berhubungan dengan bentuk, ya, bentuk dari partikel itu sendiri, ya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat, ya, jadi koefisien sedimentasi itu juga menentukan, ya, ukuran, ya, ukuran bentuk dari suatu partikel, ya. Nah, kemudian kalau misalnya nilai koefisien sedimentasi ini juga menentukan, ya, menentukan seberapa cepat senyawa ini atau molekul ini bergerak selama sentrifugasi, ya. Karena semakin besar nilai koefisien sedimentasi, maka senyawa tersebut akan semakin cepat bergerak pada saat sentrifugasi, ya. Karena koefisien sedimentasi itu, ya, semakin besar nilainya, itu juga menunjukkan bahwa
molekul tersebut dia tersusun dari nukleotida yang panjang, sehingga ukurannya akan lebih besar, ya. Nah, sebagai contoh di sini bisa kita lihat, ya. Jadi insulin sampai ke sitoplasmic membrane, ya, itu memiliki koefisien sedimentasi, ya, di mana mitokondria nih dia jauh lebih besar dibandingkan dengan peroksisom, lisosom. Ya, artinya nilai koefisien yang besar ini juga menunjukkan bahwa mitokondria ini tersusun dari nukleotida yang jauh lebih panjang, sehingga ukurannya akan jauh lebih besar, ya. Tapi tidak menentukan densitas atau kepadatan dari suatu partikel tersebut, ya. Sehingga nanti ketika kita ingin memisahkan organel ini, nah prinsipnya pun juga akan berbeda, apakah berdasarkan ukuran ataukah berdasarkan densitas. Ya, seperti itu, karena bisa jadi ukurannya sama tapi densitasnya berbeda. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini ya yang dimaksud dengan koefisien sedimentasi. Jadi koefisien sedimentasi ini menentukan seberapa cepat molekul itu akan bergerak selama sentrifugasi. Ya, semakin besar nilai koefisien sedimentasinya, maka ukuran nukleotidanya yang membentuk suatu molekul tersebut juga semakin panjang. Ya, seperti itu. Sebagai contoh nih ribosom. Ribosom ini kan dia ada small subunit, ada large subunit. Nah, itu nilai koefisien sedimentasinya berbeda. Ya. Nah, penyusun nukleotidanya juga berbeda. Maksudnya jumlah penyusun dari nukleotidanya berbeda. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian ini ya instrumen utama sentrifugasi. Jadi ada tabung, ada rotor. Nah, tabung itu ukurannya juga bermacam-macam ya. Jadi ini adalah tabung sentrifuge ya. Jadi kalau misalnya dari tipenya itu ada yang dari PP, polipropilen, ada polyalomer ya, polikarbonat dan PET. Nah, kemudian kejelasannya juga ada yang jernih, ada yang agak buram. Ukurannya juga bermacam-macam. Jadi tergantung dari rotor yang dimiliki oleh sentrifugasi kita. Ya, jadi bisa yang ukurannya dari 3 mili ya sampai 625 mili. Ya, seperti itu. Nah, kalau di lab kita itu kalau nggak salah yang sampai 50 mili. Ya, kalau Ibu tidak salah. Yang sentrifugasi Beckman yang paling besar. Nah, kemudian ini jenis rotor. Jenis rotornya itu ada yang swinging bucket, ya, jadi ada yang melayang, ya, nanti akan ada gambarnya ya. Nah, kemudian yang fixed angle, jadi dia agak membentuk angle rotornya. Nah, kemudian yang vertikal, ya, atau rotornya dia vertikal. Nah, kemudian ini bagaimana ya kalau misalnya yang ini adalah yang swinging bucket, kemudian ini yang sedikit membentuk angle, kemudian yang vertikal. Nah, kemudian arah gaya gravitasinya pun juga berbeda, ya. Nah, kalau misalnya swinging bucket seperti ini ya, jadi gayanya itu dia menuju ke dasar tabung juga karena gaya sentrifugasinya seperti ini, ya. Jadi dia bisa membentuk pelet. Kemudian kalau fixed angle itu juga bisa membentuk pelet, tapi kalau yang vertikal ini dia peletnya itu berada di dinding tabung, ya, bukan di dasar tabung. Ya, seperti itu. Jadi tergantung bagaimana gaya gravitasi yang digunakan atau arah gaya gravitasinya seperti apa. Ya. Nah, kemudian ini contohnya ya. Jadi kalau yang fixed angle rotor, nah biasanya kalau yang di lab kita yang centrifuge yang kecil yang dingin itu yang dia membentuk angle ya. Nah, kalau yang ini kita tidak punya ya. Kemudian yang vertikal rod zonal kita juga kayaknya kalau yang besar itu Ibu lupa yang fixed angle atau yang vertikal. Ya, tapi yang ini kita punya ya, rata-rata sih yang Ibu pernah lihat itu bentuknya yang rotornya fixed angle. Ya, jadi dia agak sedikit membentuk sudut ya, tapi fungsinya itu untuk membentuk pelet ya. Seperti itu. Nah, ini adalah jenis sentrifugasi dan aplikasinya.
Nah, jadi bisa kita lihat ya, untuk tipe-tipe sentrifugasi dengan kecepatan yang rendah, kemudian ada microcentrifuge, itu microcentrifuge bisa kecepatannya 1000 sampai 15.000 rpm, high speed, nah high speed 1000 sampai 25.000. Nah, kemudian ultracentrifuge ini yang paling canggih ya, yang paling mahal juga, itu kecepatan bisa sampai 150.000 rpm. Ya, nah ini bisa kita lihat ya, nilai G-nya itu kalau misalnya microcentrifuge itu sampai 12.000 G. Ya, kemudian high speed itu bisa sampai 50.000 G, kemudian ultracentrifuge itu sampai 1.500.000. Ya, jadi nah itu tadi akan berbeda ya nilai nilai untuk RPM dan nilai gravitasi. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini aplikasinya. Ya, jadi aplikasinya itu nah, kalau misalnya untuk membentuk pelet dari sel, nah jadi bisa dilihat semuanya. Ya, jadi bisa dengan low speed, bisa dengan microcentrifuge, ya, high speed ataupun ultra centrifuge. Nah, kemudian untuk memisahkan pelet nukleat, ya, nah ini bisa semua. Kemudian kalau yang memisahkan antar organel, nah itu yang bisa hanya high speed dan ultra centrifuge. Ya, jadi memang aplikasinya akan berbeda untuk jenis sentrifugasi. Oke. Nah, kemudian untuk misalnya kita yang memisahkan makromolekul protein, ya protein, nah itu menggunakan ultracentrifuge. Ya, jadi memisahkan memang yang yang dari organel ke makromolekul, nah itu membutuhkan ultracentrifuge. Ya, seperti itu. Jadi memang kita harus tahu ya apa yang ingin kita pisahkan, ya kemudian jenis sentrifuge yang akan digunakan ya untuk mendapatkan senyawa ya ataupun molekul yang kita inginkan. Oke, nah ini ini adalah komposisi pada sentrifugasi Beckman ya. Jadi handle, ada door, ada pintunya ya, ada speed sensor ya. Kemudian armor ring, intinya ini adalah bagian-bagian yang berperan pada sentrifugasi. Nah, di lab kita itu sentrifugasinya sentrifugasi Beckman, tapi yang biasa ya, bukan yang ultracentrifuge. Karena memang untuk ultracentrifuge itu biasanya memang digunakan untuk lab-lab yang memisahkan makro-makromolekul, ya, jadi sering bekerja pada tingkat molekul, tingkat molekuler. Nah, kemudian ini ya kita masuk ke sentrifugasinya, ya, jadi ada sentrifugasi preparatif. Nah, ini adalah sentrifugasi fractional sentrifugasi, jadi memisahkan fraksi. Ya, nah, jadi ini nanti sebenarnya di praktikum kita ada ya bagaimana kita akan memisahkan fraksi ya dari homogenat sel hati, nanti kita pisahkan. Jadi kita pisahkan mitokondria, mikrosom, sitosol, tapi sayangnya tidak bisa kita lakukan secara offline. Ya, semoga nanti Ibu bisa menampilkan video yang setidaknya kalian punya gambaran bagaimana cara memisahkan fraksi-fraksi tersebut. Ya, nah ini adalah sentrifugasi fraksi, jadi dari sel homogenat disentrifugasi dengan gaya gravitasi bertingkat, ya, sehingga nanti akan menghasilkan ya pelet yang peletnya itu berisi organel-organel, ya, yang berisi organel sesuai dengan ukurannya masing-masing, ya, sehingga memang pada pemisahan fraksional sentrifugasi ini akan dihasilkan beberapa fraksi. Ya, nah fraksi-fraksi itu ya kalau fraksi pertama itu berisi nukleat dan sel dendris, kemudian di supernatannya disentrifugasi lagi, fraksinya berisi mitokondria, peroksisom dan lisosom, kemudian supernatannya disentrifugasi lagi akan menghasilkan pet mikrosisom. Nah, kemudian supernatannya itu adalah sitosol. Nah, sitosol ini adalah cairan yang terdapat di dalam sitoplasma. Ya, nah ini adalah sentrifugasi fraksional. Nah, kemudian kita akan masuk ke sentrifugasi analitik. Nah, jadi kalau sentrifugasi analitik ini ada dua, ya. Yang pertama itu adalah differential centrifugation. Jadi differential centrifugation ini adalah digunakan untuk memisahkan organel dan membran subseluler. Ya, jadi
ini adalah fungsinya, ya, memisahkan organel dan membran subseluler. Kemudian kita dapat memperoleh partikel satu persatu, ya, tapi memang tidak murni partikelnya. Ya, nah kalau diferensial sentrifugasi seperti ini, ya, jadi dia memisahkan berdasarkan ukuran, ya, berdasarkan masanya. Jadi bisa kita lihat di sini, ya. Jadi dari ukuran yang paling besar, yaitu akan bergerak lebih cepat ke dasar tabung, ya, dibandingkan ukuran partikel yang lebih kecil. Ya, nah ini diferensial sentrifugasi. Nah, kemudian ini, ya, jadi diferensial sentrifugasi ini adalah dia memisahkan terutama berdasarkan pada ukuran, ya, berdasarkan pada ukuran partikel. Nah, ini, ya, misalnya ini adalah jaringan pada sel dibentuk homogenatnya. Nah, kemudian ini dilakukan sentrifugasi bertingkat, ya, dengan gaya gravitasi yang semakin lama semakin meningkat, kemudian waktunya pun juga semakin lama semakin besar. Artinya kalau misalnya gaya sentrifugasi semakin besar, waktunya semakin lama, maka akan semakin lama akan membentuk pelet, ya. Nah, prinsipnya pengendapan tercepat adalah partikel terbesar dan paling paling padat, ya. Kemudian diikuti oleh yang kurang padat dan partikel yang lebih kecil. Jadi kalau misalnya prinsip sentrifugasi diferensial ini dipisahkan terutama pada ukuran partikel. Jadi yang paling besar dan paling padat itu akan terpisah, ya, akan mengendap duluan, kemudian diikuti dari yang kurang padat dan partikel yang lebih kecil. Ya, seperti itu. Oke, nah kemudian yang selanjutnya adalah tipe sentrifugasi gradient density. Nah, kalau misalnya tipe sentrifugasi gradient density, ya, atau density gradient centrifugation, ini metode yang paling disukai untuk memurnikan organel subseluler dan makromolekul. Ya, jadi untuk memisahkan organel dan makro-makromolekul menggunakan prinsip density gradient centrifugation. Ya, nah ini ada dua, ya, metodenya. Ada yang red zonal separation atau berdasarkan ukuran dan massa, bukan pada kepadatan. Jadi lebih kepada ukuran dan massa, bukan pada kepadatan, ya. Jadi untuk memisahkannya itu ukuran dan massa itu lebih diutamakan. Ya, jadi di sini bisa kita lihat, ya, bahwa sebelum sentrifugasi, ya, nah ini adalah fraksi dari organel, ya. Nah, kemudian kita ingin pisahkan, ya, organel subselulernya. Setelah sentrifugasi, ya, jadi nanti setelah sentrifugasi dia akan terpisah sesuai dengan ukuran, ya, ukuran dan massa dari organel tersebut. Nah, peroksisom itu memiliki ukuran yang lebih tinggi dibandingkan mitokondria dan lisosom, sehingga dia akan bergerak ke dasar tabung lebih cepat, ya. Kemudian di sini dapat dibaca, ya, bahwa red zonal atau velocity sedimentation, ya, selama sentrifugasi sampel akan terpisah membentuk pita. Pemisahan berdasarkan koefisien sedimentasi, yaitu berdasarkan ukuran partikel. Karena ingat tadi koefisien sedimentasi itu bergantung pada ukuran, bentuk, ya, dan densitas partikel. Nah, untuk red zonal separation itu berdasarkan ukuran dan massa, ya, seperti itu. Nah, ini, ya, jadi sentrifugasi tubnya, ya, diisi dengan gradient densitas solution, jadi diisi dengan larutan yang memiliki gradient density. Nah, kemudian sampel itu cairan sampel itu memiliki gradient density yang berada di atas gradient density dari solution. Ya, nah kemudian nanti pada saat sentrifugasi, ya, partikel-partikel yang berada di yang berada di larutan sampel itu dia akan bergerak, ya, sesuai dengan ukuran partikelnya masing-masing, ya. Nah, ukuran partikel yang paling besar itu akan bergerak duluan ke dasar tabung, diikuti dengan ukuran dan massa yang lebih kecil, kemudian yang selanjutnya adalah yang paling kecil. Makanya tadi tergantung pada ukuran dari masing-masing partikel. Nah, ini juga bisa dilihat, ya, sama sebenarnya, ya, bagaimana prinsip dari red zonal separation. Nah, nanti akan dikumpulkan fraksi-fraksinya, ya, sesuai dengan tadi ukuran dari partikel tersebut. Nah, yang perlu
ketahui adalah bahwa gradient density centrifugation ini bukan untuk membentuk pelet, tapi lebih kepada untuk memisahkan partikel. Ya, tadi ketika kita ingin memisahkan organel-organel subseluler, ya, sehingga nanti dia akan terpisah berdasarkan pada ukurannya. Kalau kita menggunakan prinsip red zonal separation, ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah density gradient centrifugation. Nah, ini yang selanjutnya, yang metode selanjutnya itu ada dengan isopycnic separation, artinya pemisahannya itu berdasarkan pada densitas, ya. Nah, ini menggunakan larutan CSCl2, ya, atau bisa sukrosa, ya, kemudian akan disentrifugasi dengan kecepatan tinggi. Nah, gaya dorong dari sentrifugal akan mendorong CSCl2 mengendap ke dasar tabung. Adanya gaya yang melawan proses di atas menyebabkan terjadinya difusi kembali CSCl2 ke arah puncak tabung. Pada keadaan seimbang akan terjadi gradien konsentrasi dari CSCl2 yang stabil, terjadi peningkatan secara progresif dari puncak ke dasar tabung. Kerapatan larutan akan sesuai dengan konsentrasi CSCl2. Jadi maksudnya adalah bahwa yang pertama sebelum sentrifugasi di sini adalah campuran sampel dan gradien. Nah, sampel kita ini ya terdiri dari ukuran partikel yang berbeda-beda. Ya, nah dia tercampur dalam gradien densitas dari larutan kita. Jadi karena dia berdasarkan densitas, maka sampel ini akan bergerak sesuai dengan densitasnya masing-masing untuk membuat kondisinya seimbang. Ya, nah ketika proses sentrifugasi, maka nanti setiap partikel itu akan bergerak sesuai dengan densitasnya masing-masing, ya, yang nantinya dapat mencapai densitas gradien yang sama dengan densitas gradien dari larutan. Ya, seperti itu. Makanya nanti pemisahannya itu akan berbeda. Ya, jadi intinya partikel itu akan bergerak ya sesuai dengan densitas dari gradien larutan. Ya, jadi harus sama isopycnic. Jadi isopycnic itu adalah densitasnya sama. Ya, ketika dia sudah mencapai posisi isopycnic, maka dia akan berhenti untuk berpisah. Ya, nah seperti ini. Jadi ini sudah mencapai isopycnicnya. Jadi ini sudah densitas dari partikel ini sudah sama dengan densitas dari larutan. Ya, begitu juga yang ini, begitu juga yang ini. Jadi pemisahannya itu bukan berdasarkan ukurannya, tapi lebih kepada densitasnya. Jadi kalau misalnya ada partikel yang ukurannya sama, nah itu dipisahkan dengan densitas. Ya, tapi kalau misalnya ada partikel yang memiliki densitas sama tapi ukuran berbeda, maka untuk memisahkannya itu harus dengan pemisahan yang berbeda ukuran. Ya, seperti itu. Makanya itu harus kita ketahui bagaimana teknik ya pemisahan. Karena tadi prinsip dari density gradient centrifugation ini bukan membentuk pelet, tapi lebih kepada pemisahan partikel. Ya, seperti itu. Nah, biasanya ini juga bisa digunakan untuk memisahkan antara DNA. Ya, jadi memisahkan DNA plasmid dengan DNA kromosom. Ya, nah itu dengan menggunakan teknik gradient density CSCl2. Ya, karena antara DNA plasmid dan DNA kromosom itu prinsipnya itu kita memisahkan ya berdasarkan densitasnya, ya seperti itu. Karena ukurannya bisa jadi sama, ya DNA plasmid dengan DNA kromosom, ya jadi kalau misalnya ingin lebih memastikan, ya lebih kepada densitas, ya seperti itu. Kalau contohnya ya untuk memisahkan DNA plasmid dengan DNA kromosom, karena sama-sama DNA kan, jadi kita memisahkan berdasarkan densitasnya, ya karena nanti kromosom sama plasmid kan dia juga berbeda bentuk ya, satunya itu adalah sirkular, satunya adalah linear ya, sehingga densitasnya itu akan mempengaruhi bagaimana nanti proses pemisahan. Seperti itu. Nah, ini ya, jadi maksimum density solution. Jadi densitas solution itu ya berada pada kondisi yang maksimum ya. Nah, kemudian nanti ada sampel ya, kemudian nanti sebelum sentrifugasi
larutan sampel yang berisi partikel itu dia akan bergerak di di sepanjang solution itu untuk membentuk keseimbangan gradien ya sebelum sentrifugasi. Nah, setelah sentrifugasi nanti masing-masing partikel itu dia akan bergerak ya sesuai dengan densitasnya masing-masing. Ya, intinya densitas dari suatu partikel A itu membentuk pemisahan ya, tetapi membentuk pemisahan dengan partikel yang lain sehingga mencapai gradien density yang sama dengan larutan ya atau berada pada posisi isopikniknya. Ya, seperti itu. Semoga dapat dipahami ya. Nah, ini bagaimana pemisahan organel. Jadi, pemisahan organel ini kalau misalnya kita lihat di gambar, yang pertama dengan different centrifugation, ya. Nah, kemudian dengan isopiknik centrifugation, ya. Nah, ini ya jadi dipisahkan, ya. Yang pertama adalah sama membentuk beberapa fraksi ya untuk memisahkan antar organel. Ya, kemudian di sini dipisahkan juga dengan teknik isopiknik centrifugation. Jadi berdasarkan yang pertama berdasarkan ukuran, kemudian dipisahkan berdasarkan densitas. Ya, seperti itu. Ini untuk pemisahan organel ya pada suatu jaringan. Ya, kemudian dibentuk homogenat. Nah, kemudian nanti sesuai dengan target kita. Kita ingin mendapatkan fraksi-fraksi apa saja. Ya, seperti itu. Oke, nah kemudian selanjutnya ini ada perawatan sentrifuge dan rotor ya. Jadi sebenarnya ketika kita akan menggunakan sentrifuge, ya kita harus membaca manual book-nya. Ya, kita harus membaca manual book bagaimana pengoperasian alat. Kemudian kita harus memperhatikan kebersihan ruang rotor. Ya, artinya rotornya harus kita cek ya. Harus kita pastikan rotornya itu ya sebelum dipakai dan setelah dipakai itu harus kita bersihkan. Ya, jadi jangan sampai ada larutan-larutan yang tertinggal di rotor. Nah, jika sentrifugasi harus dalam kondisi dingin, atur suhu dan biarkan 1-2 jam sebelum dipakai. Ya, jadi kalau misalnya kita yang dalam kondisi dingin, kita atur. Jadi suhu pada sentrifugasi itu tidak cepat turun ya. Jadi harus kita tunggu dulu. Pilih rotor yang sesuai, ya. Jadi sesuai dengan ukuran dari larutan kita. Kita ingin volume berapa, jadi harus yang sesuai. Pastikan rotor bersih dan tidak cacat. Kemudian tabung berisi sampel harus diletakkan seimbang dan ditutup rapat. Jadi harus seimbang karena ada. Jadi harus berhadapan. Jadi harus berhadapan dan seimbang. Kemudian peletakan juga harus simetri. Ya. Nah, kemudian ditutup rapat, pastikan rapat karena pada saat sentrifugasi itu memiliki tekanan dan gaya yang cepat ya sehingga memang kalau misalnya tidak rapat bisa mengakibatkan larutannya keluar. Ya, jadi harus dipastikan rapat. Jangan menjalankan mesin sentrifuge melebihi batas kecepatan maksimumnya. Nah, jadi ada batasnya. Ya, harus kita tahu limit dari sentrifugasi. RPM-nya berapa, suhunya berapa, ya. Kemudian kalau misalnya dia pakai gravitasi juga sampai gravitasi berapa, ya, seperti itu. Jika terdapat suara yang tidak normal, segera matikan mesin, laporkan pada PJ alat. Nah, ini harus ya. Jadi kalau misalnya di lab kita itu kan sekarang sudah dibagi labnya. Ya, jadi ada lab lab biokimia medis, lab biokimia pertanian sama lab rekayasa. Nah, itu sudah ada PJ-nya masing-masing. Ya, jadi kalian harus tahu nih PJ untuk lokasi di mana sentrifuge itu siapa penanggung jawab atau teknisinya. Jadi kalau misalnya terjadi kerusakan alat atau misalnya terjadi apa-apa itu kalian harus menghubungi teknisi tersebut. Ya, seperti itu harus tahu. Kemudian bersihkan rotor dan tabung setelah digunakan. Nah, itu harus selalu dipastikan. Kadang mahasiswa itu kalau misalnya sudah menggunakan karena misalnya di praktikum jadi kayak cuek aja gitu kan. Padahal sebenarnya maintenance alat itu adalah tanggung jawab tidak hanya teknisi tapi mahasiswa juga. Kita yang rugi kalau misalnya alat itu rusak. Ya, apalagi kalau misalnya akan digunakan untuk penelitian. Jadi kadang rasa untuk memiliki itu kurang gitu. Jadi
ketika sudah dipakai dibiarin aja gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan ya. Jadi maintenance alat itu yang perlu. Oke. Nah, kemudian ini ya bagaimana kita cara meletakkan tub di rotor ya. Jadi tadi yang saya sampaikan harus seimbang ya, harus volumenya harus sama, beratnya harus sama ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan tub ya, nah kalau tub kan rata-rata equal ya, sama volume sama beratnya. Nah, volumenya harus sama gitu. Jadi kalau misalnya ini kita nggak punya pasang, ini sampel kita tidak punya sampel kita hanya satu, kita tambahkan dengan misalnya tub ini berisi dengan Aquades gitu. Jadi yang penting dia harus sama, ya harus berhadapan. Ya, nah ini harus diperhatikan bagaimana menyeimbangkan tub dan rotor. Jadi untuk yang small band centrifuge, ya, jadi kita menyeimbangkannya dengan dengan memperkirakan saja, ya, atau kita menambahkan volume yang sama, volume cairan yang sama, ya. Nah ini untuk yang centrifuge yang kecil, ya. Jadi misalnya kita di lab itu kan kita ada sentrifugasi yang ukurannya kecil ya, atau mini sentrifugasi. Nah itu kita kalau misalnya ingin menyamakan, selain dengan posisi tadi ya, posisinya harus berhadapan, kemudian volumenya saja. Kalau misalnya volume dari sampel kita 2 mili, kalau yang kecil kan cuma 1,5, misalnya 500 mikro, artinya volume untuk yang menyamakan itu juga harus sama. Ya, jadi same volume of liquid, ini volume liquidnya harus sama. Oke, nah kemudian kalau untuk large volume, large volume tapi kecepatannya low. Nah itu keseimbangan itu sampai 1 gram. Ya, jadi kurang lebih sampai 1 gram. Ya, untuk yang volumenya besar, ya jadi kalau misalnya dikonversikan ke gram itu kira-kira sampai 1 gram. Ya, jadi bisa kita seimbangkan seperti itu. Atau sebenarnya kalau misalnya volumenya besar ya, jadi kita bisa seimbangkan dengan berat ya, jadi dengan bubuk gitu kan kalau misalnya volumenya besar. Kemudian kalau high speed sentrifugasi, nah itu keseimbangannya bisa sampai 100 mg gitu. Jadi bisa kita seimbangkan dengan kurang lebih 100 mg. Jadi tidak perlu dengan dengan larutan juga gitu misalnya. Ya karena volumenya bisa jadi juga besar. Nah, untuk ultracentrifuge itu keseimbangannya kurang lebih sampai 10 mg. Ya, jadi bisa kita seimbangkan dengan menambah dengan 10 mg. Oke, ya. Jadi menyeimbangkan bisa dengan menambahkan volume yang sama ataupun juga dengan dengan memperhatikan limitasi dari masing-masing alat tersebut. Ya, seperti itu. Nah, ini bagaimana kita mengelot sampel ya. Jadi kita mengelot harus dipastikan nih sama. Ya, jadi intinya yang berhadapan itu harus sama. Ya, ini sama ya di tengah, kemudian ini seperti ini. Nah, kalau unbalance, nah ini ya jadi kalau misalkan balance yang satu di tengah, yang satu di pinggir. Jadi sebenarnya juga tidak balance gitu. Jadi kita juga harus membalancekan bagaimana proses perputaran, ya, kemudian gaya gravitasi itu. Jadi kalau misalnya kita taruh di tengah, kalau misalnya memang sampelnya tidak cukup banyak, ya seperti itu. Nah, jangan seperti ini, ya. Ini pusat rotasinya di sini, tapi yang satu agak timpang. Ini di tengah, sedangkan ini ada di pinggir. Ya, seperti itu. Jadi sebaiknya kalau misalnya di tengah, kita memulai dari tengah, ya. Kalau misalnya sampel kita sedikit. Oke. Nah, kemudian ini kalau misalnya yang benar itu harus simetris, ya. Jadi seperti ini. Ya, kalau kayak gini kan tidak simetris. Jadi yang satu seperti ini, yang satu seperti ini. Ya, jadi terus juga sebenarnya salah, ya. Seperti itu. Jadi harus simetris. Nah, ini ya bagaimana terjadinya kerusakan ya pada rotor. Nah, ini kalau keterangan di sini adalah adanya garam yang keluar. Artinya pada saat prosesnya ya jadi tidak terlalu kuat gitu kan. Jadi tidak terlalu kuat menutupnya gitu. Sehingga itu dapat menyebabkan ada komponen atau senyawa-senyawa yang keluar ya pada saat proses sentrifugasi itu bekerja.
Nah, ini ya terjadi, terjadi ledakan, ya. Jadi ini juga disebabkan karena kurang memperhatikan protokol penggunaan alat sentrifugasi, ya. Nah, ini yang jangan sampai terjadi. Jadi tadi harus diperhatikan, ya, tekanan, suhu, kemudian kerapian kita pada saat menyiapkan sampel, nah itu harus diperhatikan, ya. Nah, always remember safety first, ya. Jadi always remember safety first, ya. Itu yang harus diperhatikan ketika kita menggunakan alat-alat, apalagi alat-alat itu yang terbatas, misalnya hanya hanya 1 unit di lab kita. Jadi keinginan untuk menjaga itu tidak hanya dari kita hanya mengandalkan teknisi, tapi juga kita sebagai mahasiswa itu menjaga. Karena pada suatu saatnya nanti kita juga akan menggunakan, ya, adik-adik kita juga akan menggunakan, ya. Jadi itu harus dijaga. Ingat, ketika sudah menggunakan harus selalu dibersihkan, ya. Munculkan kesadaran pada diri sendiri, ya. Jangan menunggu orang lain, ya, seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan, ya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan, mohon maaf kalau misalnya ada backsound juga, ya. Semoga tetap dapat dipahami. Jika ada yang ditanyakan, kita bisa diskusi. Baik, itu saja dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.